Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kembali berjumpa bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah penulisan populer. Anda sudah siap untuk mengikuti mata kuliah pada pertemuan kali ini? Siap? Baik. Saudara, adapun topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang pokok bahasan penulisan ilmiah populer. Saudara, penulisan ilmiah populer tentu saja akan mempengaruhi ya keinginan si pembaca untuk membaca tulisan Anda. Oleh sebab itu, tulisan ilmiah populer Anda hendaknya harus up to date, terkini, tentu saja harus menarik perhatian pembacanya. Karena yang membaca itu adalah semua golongan, semua masyarakat pembaca yang ingin menambahkan wawasan mereka, ya, menambah ilmunya ataupun pengalamannya dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, saudara, penulisan ilmiah populer ini tentu saja bisa menjadi perhatian bagi Anda yang ingin menjadi seorang penulis, ya. Baik, saya akan menayangkan ya tentang tulisan ilmiah populer ini bagi Anda, ya, bahwa sebetulnya saudara, ilmiah populer itu sendiri merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang tentu saja menggunakan bahasa secara sederhana, ya, sehingga mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Oleh sebab itu, setelah Anda mengikuti perkuliahan pada hari ini, saya sangat berharap Anda bisa untuk menulis ilmiah populer dengan baik. Karena dengan menulis ilmiah populer ini tentu saja Anda akan mendapatkan penghasilan, ya, dari tulisan Anda. Anda bisa menyampaikannya pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Saudara, tentu saja di dalam ilmiah populer ini Anda harus betul-betul mampu membuat daya tarik si pembaca. Oleh sebab itu bahasanya pun harus bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Bahasanya bahasa yang familiar, ya, yang tentu saja bisa dibaca, dipahami oleh seluruh khalayak ramai, ya, seluruh pembaca tanpa terkecuali, ya. Yang penting mereka bisa membaca. Saudara, karya ilmiah populer ini sebetulnya sangat disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenapa masyarakat sangat menyukai tulisan populer ini? Karena tulisan ilmiah populer khususnya ini memberikan pengetahuan, pengalaman, wawasan yang luas bagi mereka dan hasilnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, saudara, dalam karya ilmiah populer ini banyak hal yang bisa mereka peroleh dengan tujuan, ya, bisa jadi untuk, ya, usaha mereka, ya, kemudian bisa jadi untuk kesenangan dan lain sebagainya. Saudara, contoh ilmiah populer itu pada dasarnya adalah esai pendek dan juga artikel populer seperti pada surat kabar dan majalah, ya. Nah, saudara, kita lihat, kita bahas satu persatu tentang esai pendek. Saudara, esai pendek itu adalah tulisan pendek yang biasanya berisi penilaian atau opini penulis tentang subjek tertentu. Jadi, saudara, bisa jadi Anda akan menyampaikan suatu objek tentang misalnya virus pandemi masih merajalela di tanah air, misalnya, ya. Nah, ini nanti Anda akan menyampaikannya dalam beberapa paragraf, ya, yang Anda tulis. Ada paragraf pembukanya, ada paragraf inti atau batang tubuh, dan ada paragraf penyimpul ataupun penutup. Oleh sebab itu, saudara, esai ini sebetulnya dapat berupa esai ilmiah dan juga esai sastra, ya. Nah, esai ilmiah ini lebih bersifat objektif, sedangkan esai sastra itu lebih bersifat subjektif. Kenapa demikian? Karena esai ilmiah ini tentu saja Anda membaca dari berbagai rujukan atau melihat dari kenyataan
ataupun hasil observasi, hasil survei Anda dan lain sebagainya ya, hasil yang bisa kita buktikan kebenarannya. Sedangkan esai sastra ini bisa jadi ya lebih bersifat subjektif karena kita mengapresiasi sastra tersebut sesuai dengan ya pengetahuan dan pengalaman kita, sehingga itu lebih banyak kepada unsur subjektifnya karena kita akan menilai sastra itu sendiri dari unsur suka tidak suka oleh seorang penilai ya. Nah, kemudian saudara, esai ilmiah seperti yang saya sampaikan, esai yang bersifat objektif tadi adalah esai ilmiah ini juga dibagi menjadi esai semi ilmiah dan esai ilmiah murni ya. Nah, esai semi ilmiah ini adalah esai yang ditulis berdasarkan opini penulisnya terhadap subjek ataupun topik yang dinilainya. Nah, kalau esai ilmiah murni itu lebih tekankan kepada hasil-hasil penelitian ya yang disampaikan secara pendek, kemudian laporan-laporan hasil penelitian atau juga hasil-hasil survei dan lain sebagainya, yang tentu saja ini menggunakan landasan teori dan juga menggunakan metodologi biasanya untuk esai ilmiah murni ya. Dan contohnya ya ada buku pelajaran misalnya ya, atau skripsi Anda itu juga esai tapi esai ilmiah murni. Sedangkan yang ada di koran, surat kabar itu adalah esai ilmiah semi ilmiah ya, esai semi ilmiah, termasuk misalnya tulisan-tulisan yang memberikan penyemangat bagi Anda ya untuk menjadi orang yang sukses. Itu juga esai semi ilmiah. Saudara, untuk struktur esainya sebetulnya terdiri atas 3 bagian ya, yaitu paragraf pendahuluan. Ini adalah yang menyampaikan topik yang akan dibahas. Oleh sebab itu pada paragraf pendahuluan ini bahasanya memang betul-betul bahasa yang menarik, yang persuasif, yang provokatif, bisa jadi agar si pembaca itu mau membaca paragraf-paragraf berikutnya, yaitu membaca paragraf inti ataupun paragraf batang tubuh atau paragraf pengembang. Jadi yang kedua itu adalah paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini saudara adalah paragraf inti ya, paragraf batang tubuh yang menjelaskan secara rinci tentang ya topik yang telah disampaikan pada paragraf pendahuluan ya. Kemudian ada paragraf penyimpul. Nah, yang ketiga. Nah, paragraf penyimpul ini saudara pada dasarnya adalah paragraf ya kesimpulan ya, penyimpul itu simpulan ataupun paragraf penutup. Jadi isinya adalah membuatkan suatu pernyataan tentang apa yang sudah kita bahas pada paragraf pengembang ataupun menyimpulkan beberapa hal yang kita tuangkan dalam paragraf pengembang dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Nah, tidak copy paste dari paragraf pengembang itu sendiri. Jadi bahasanya bisa saja berbeda tapi maksudnya sama. Makanya Anda bisa menyimpulkan, bisa memberi pernyataan ya pada paragraf penyimpul ataupun paragraf penutup tersebut. Sehingga orang itu tambah yakin terhadap apa yang Anda sampaikan pada esai Anda, terutama esai pendek Anda. Ya, saya kira itu ya tentang esai. Kemudian untuk artikel populer. Jadi saudara, tulisan ilmiah populer itu ada esai pendek dan juga ada artikel populer ya. Nah, artikel populer ini saudara merupakan artikel yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana ya dan familiar bagi masyarakat pembacanya. Nah, oleh sebab itu saudara, berdasarkan penulisnya sebetulnya ada artikel redaksi dan juga ada artikel umum. Nah, untuk artikel redaksi ini sebetulnya adalah tulisan yang digarap oleh redaksi di bawah tema tertentu ya, yang menjadi isi penerbitan, sedangkan artikel untuk umum merupakan tulisan yang ditulis oleh umum, jadi bukan redaksi. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk artikel redaksi ini tentu saja mereka akan dibuat oleh ya
oleh orang-orang tertentu yang bisa jadi oleh seorang penulis dan juga oleh si penerbit ya, yang kemudian bisa menjadi isi penerbitan tersebut ya, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Sedangkan artikel umum ini tulisannya ditulis oleh umum, bukan redaksi yang menulisnya ya, bukan redakturnya, redaksi. Nah, kemudian saudara, dari segi fungsi ataupun kepentingannya sebetulnya ada artikel khusus dan juga ada artikel sponsor. Makanya disesuaikan dengan fungsi dan kepentingannya. Nah, kemudian artikel khusus itu sebetulnya nama lain dari artikel redaksi tadi. Sedangkan artikel sponsor ialah artikel yang membahas ataupun memperkenalkan sesuatu. Misalnya untuk memperkenalkan produk ya sebagai sponsornya. Nah, saudara, bagaimana cara kita menulis artikel tersebut? Anda bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, Anda mencari ide. Jadi, ide untuk membuat artikel itu sendiri sebetulnya bisa melalui Anda membaca, kemudian menyimak, ya, kemudian melihat keadaan sekeliling Anda. Timbullah nanti artikel untuk artikel populer ini. Kemudian setelah Anda mendapatkan idenya, Anda tentu saja menentukan topik ya. Nah, topik ini sebetulnya saudara berbeda dengan tema. Tema itu adalah hal yang mendasari tulisan Anda, sedangkan topik itu adalah hal yang Anda kembangkan dalam tulisan Anda. Tapi nanti topik itu bisa Anda angkat menjadi judul ya. Namun judul dan topik itu tidak sama. Kalau topik itu hal yang Anda bahas dalam tulisan Anda, sedangkan judul itu adalah nama sebuah tulisan Anda ya. Ya. Jadi saudara tentu saja dalam hal ini Anda bisa menetapkan judulnya ya sesuai dengan topik itu sendiri. Nah, tapi judul bisa saja Anda tetapkan belakangan ya, tidak harus duluan. Bisa belakangan setelah selesai menulis karangan Anda ataupun menulis artikel Anda. Kemudian saudara, selanjutnya kalau sudah ditetapkan judulnya, topiknya, Anda juga mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan ini harus sesuai dengan judul Anda, sesuai juga dengan topik Anda ya. Lalu hasil dari bahan yang Anda dapatkan ini, Anda kumpulkan, coba Anda organisasikan bahan tersebut ya. Organisasikan mana yang harus ditempatkan untuk bagian A, mana yang bagian B, bagian C, dan lain sebagainya. Kemudian mana yang ditetapkan untuk pendahuluan, paragraf pendahuluan, mana yang harus ditetapkan untuk paragraf inti ataupun paragraf batang tubuh, ya mana yang Anda sampaikan untuk paragraf penutupnya. Saudara, selanjutnya yang berikutnya setelah Anda mengorganisasikan bahan, sebaiknya Anda harus mengembangkan bahan itu menjadi kerangka tulisan Anda. Nih, kerangka tulisan ini sama saja dengan kerangka karangan ya. Oleh sebab itu Anda harus membuat kerangka karangan ya, sehingga nanti bahan-bahan yang sudah Anda organisasikan ini bisa diwujudkan dalam bentuk kerangka tulisan ataupun kerangka karangan. Nah, kerangka ini bisa Anda buat itu berupa kerangka topik, bisa juga berupa kerangka kalimat. Namun untuk lebih mudah Anda mengembangkan kerangka tulisan Anda, saya sarankan agar Anda membuat kerangka topik saja ya untuk kerangka tulisan, sehingga Anda mudah untuk mengembangkan tulisan Anda. Tapi Anda juga boleh untuk menulis kerangka kalimat. Nah, hanya saja kerangka kalimat ini agak sulit kita mengembangkannya karena sudah berbentuk kalimat. Jadi kita sukar untuk mengembangkannya. Namun semuanya sebetulnya bisa Anda lakukan ya. Nah, setelah Anda mengembangkan kerangka tulisan ini, lalu Anda tulislah ya, kembangkan kerangka tulisan itu menjadi tulisan yang utuh ya. Jadi dari organisasi bahan tadi itu Anda kembangkan menjadi suatu kerangka tulisan yang betul-betul nanti menjadi tulisan yang utuh. Nah, menjadi wacana yang utuh ataupun artikel yang utuh ya.
Baik, saudara, saya kira itu yang bisa eh, saya sampaikan. Oh ya, ada ini ya, untuk struktur dari esai tadi sebetulnya pada dasarnya sama dengan struktur untuk artikel ya. Nah, jadi saudara bisa menggunakan struktur esai tadi untuk membuat artikel Anda. Paling tidak di dalam sebuah tulisan itu ada bagian pendahuluan, ada bagian inti atau bagian isi, ada bagian penutup. Untuk artikel di koran, surat kabar itu ada paling tidak beberapa ya satu paragraf pembuka atau pendahuluan ya, beberapa paragraf pengembang ataupun paragraf batang tubuh, paragraf isi, dan satu buah paragraf penyimpul atau penutup itu minimal ya. Ya, baik, namun disesuaikan dengan tulisan Anda karena kalau untuk di koran ataupun di majalah kita tidak boleh terlalu banyak yang menggunakan kata-kata karena banyak sekali yang akan disampaikan di koran tersebut bukan hanya artikel kita saja begitu. Namun ya informasi-informasi lainnya juga akan disampaikan pada artikel tersebut. Baik saudara, saya kira cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini membahas tentang penulisan ilmiah populer. Saya berharap Anda mampu untuk membuat tulisan karya ilmiah populer itu apakah nanti tulisan karya ilmiah populer itu berupa esai pendek ataupun berupa artikel populer ya. Silakan saja Anda berlatih untuk membuatnya. Jadi paling tidak Anda harus menguasai ya bagaimana cara membuat karya ilmiah populer itu ya. Nah, yang jelas semuanya itu pada dasarnya Anda harus mampu menentukan ya yang namanya topiknya. Nah, sebelum topik kan ada tema. Lalu setelah itu Anda bisa menentukan ya bahan-bahan apa yang akan Anda kumpulkan. Lalu Anda organisasikan, Anda kembangkan kerangka tulisan itu menjadi sebuah karangan ataupun tulisan yang utuh ya, yang dinamakan bisa jadi ya esai pendek atau juga Anda wujudnya menjadi artikel populer ya. Baik saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda baca buku saya ya tentang penulisan populer kayak saya Dr. Daman MPD yang sudah tersebar di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Anda bisa memilikinya ya. Silakan saja dibeli kalau Anda memiliki uang atau bisa saja Anda pinjam atau bagaimana itu silakan saja saya beri kesempatannya pada Anda untuk memilikinya. Kemudian saudara, saya juga menyarankan agar Anda membaca buku-buku yang lain yang berhubungan dengan topik bahasan kita ya, termasuk membuka internet untuk membaca bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai referensi tambahan bagi Anda untuk memahami tentang topik penulisan ilmiah populer ini. Ya, baik saudara, saya kira cukup. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.